pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Lam Kristina Munte, NPM 2015-0034. Saya mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA. Saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Hukum. Saya berasal dari kota Medan, Dolok Sanggul, Pakat, Pulau Giring. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia anak usia dini melalui metode bercerita. Ayo ikuti video saya. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa mereka juga meningkatkan dalam kuantitas, keluasan, dan kerumitan. Anak-anak secara bertahap berubah dari melakukan ekspresi menjadi melakukan ekspresi dengan berkomunikasi, yang juga berubah dari komunikasi melalui gerakan menjadi ujaran. Ajaran usia dini biasanya telah mampu mengembangkan keterampilan berbicara melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Sejak usia 2 tahun, anak menunjukkan minat untuk menyebut nama benda. Minat tersebut terus berkembang, berjalan dengan bertambah usia, dan menunjukkan bertambah pula pembendaharaan kata. Dengan pembendaharaan kata yang dimiliki anak mampu berkomunikasi dengan lingkungan yang lebih luas. Perkembangan adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam perkembangan adalah aspek perkembangan bahasa. Masa kanak-kanak adalah usia yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa. Anak usia dini berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Maka tepatlah bila dikatakan bahwa usia dini ini adalah usia emas. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini ini meliputi berbagai 4 pengembangan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Perkembangan tersebut harus dilakukan seimbang agar memperoleh perkembangan membaca dan menulis yang optimal. Perkembangan bahasa untuk anak taman kanak-kanak berdasarkan acuan standar pendidikan atau anak usia dini nomor 54 tahun 2009 mengembangkan 3 aspek, yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Perkembangan bahasa anak usia dini khususnya anak TK memiliki karakteristik sendiri. Perkembangan bahasa anak usia dini menjadi 2, yaitu karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun dan karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Fungsi bahasa bagi anak usia dini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan dasar anak. Depdiknas menjelaskan fungsi pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini antara lain sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak, sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan anak TK. Di samping itu, cara bercerita kita kepada orang tua tentu lebih mengentalkan efek tersebut agar lebih disukai anak-anak. Adapun tujuan yang digunakan metode ini adalah 1. Untuk melatih daya tangkap anak, yang kedua melatih daya pikir, yang ketiga melatih daya konsentrasi, yang keempat membantu pengembangan fantasi, yang kelima menciptakan suasana menyenangkan dan akrab dalam kelas. Ada beberapa macam teknik yang dapat dipergunakan, antara lain guru dapat membaca langsung dari buku, menggunakan ilustrasi dari gambar, menggunakan papan flanel, bermain peran dalam suatu cerita. Sekian dari penyampaian saya. Melihat permasalahan di atas, peran guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak adalah sebagai fasilitator untuk memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan lewat cerita-cerita yang disampaikan. Selain itu, guru berperan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran serta mengobservasi perubahan perilaku dari kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Dan orang tua berperan penting mendidik dan mengajari anaknya agar proses penyampaian dan pelajaran di sekolah anak-anak tidak bermain atau tidak fokus dalam memahami penyampaian yang disampaikan oleh gurunya. Sekian sebuah paparan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.